kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang akan memberangkatkan kita untuk melakukan aktivitas hari ini tertulis dalam Ibrani pasal 6 ayat 11 dikatakan, "Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup beriman di tengah dunia konon katanya tidaklah sulit, tetapi juga tidaklah mudah. Hal ini membuat beberapa orang menjadi berpikiran pragmatis mengenai kehidupan beriman. Ada yang memandang bahwa asal tetap menjadi Kristen, tetap mau berdoa, tapi kadang-kadang ke gereja juga kalau sesempatnya saja. Yang penting bisa bertahan hidup di dunia yang keras ini. Bahkan ada juga yang memilih tetap menjadi orang Kristen tetapi juga mengandalkan penjaga tubuh, atau beriman tapi juga berdukun. Ada juga memilih tetap menjadi Kristen tapi tidak mau terlibat apapun dalam pelayanan, mendukung pun tidak, bahkan tidak mau tahu pelayanan apa dan kegiatan apa yang terjadi, baik di masyarakat maupun di gereja. Pokoknya identitasnya tetap beragama Kristen, tapi tidak mau tahu mengenai kekuatan akan panggilan serta motivasi untuk menjadi umat Kristen pengikut Yesus. Tetap beragama Kristen, tetapi tidak mau mengakui Yesus dalam sikap hidupnya. Ada juga yang memilih untuk benar-benar meninggalkan Kristus. Itulah yang disebut dengan murtad. Mengapa demikian? Karena gelombang dan arus dunia mengombang-ambingkan kehidupan orang percaya. Tetapi hal itu memang harus terjadi. Dunia akan mengombang-ambingkan kehidupan orang percaya. Bukankah itu yang telah Tuhan Yesus katakan dalam Injil Yohanes? Di Yohanes 16 ayat 33 mencatat bahwa dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Penderitaan harus terjadi dan dialami oleh orang percaya karena iman kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu, semua orang percaya jangan pernah kehilangan pengharapan. Pengharapan ibarat sauh atau jangkar atau anchor. Itu yang tertulis di dalam Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jadi pengharapan itu ibarat sauh. Sebuah kapal akan melepaskan jangkar agar tidak diseret oleh arus. Sekalipun diterpa gelombang, tetapi kapal tidak akan terseret oleh arus. Pengharapan di dalam Kristus akan membuat kita tetap bertahan, tidak diseret oleh arus zaman, tidak diombang-ambing oleh gelombang maupun badai. Sekalipun gelombang itu menerpa, tetapi gelombang dan arus tidak akan menyeret kita jauh dari labuhan itu sendiri. Inilah yang dikatakan oleh Nas hari ini. Kita harus sungguh-sungguh berpengharapan di dalam Kristus. Pergumulan setiap orang pasti berbeda-beda. Tidak ada orang yang memiliki keseragaman atau kesamaan persis akan pergumulan dan pergumulan masing-masing. Semua pasti memiliki perbedaan satu dengan yang lain. Setiap orang punya pergumulan masing-masing, berbeda satu dengan yang lain. Tetapi pengharapan kita satu, yaitu Yesus Kristus. Tuhan kita satu, yaitu Yesus Kristus. Oleh karena itu, kesungguhan yang perlu sama, yaitu kesungguhan untuk tetap beriman dan berpengharapan. Semua kita bersama-sama bersungguh-sungguh dalam pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pergumulan dan kesusahan setiap orang berbeda. Mari murnikan hati kita, jangan mengeluh
dan mempertanyakan Tuhan, mengapa dia tidak mengalami seperti yang saya alami Tuhan, kata kita. Atau mempertanyakan keadilan Tuhan. Lebih baik bersungguh-sungguh berpengharapan, jangan mau diseret oleh arus dan gelombang zaman. Lebih baik terus memelihara pengharapan, terus menerus hidup dalam sukacita dan pemeliharaan akan kuasa roh. Jangan mau dikuasai oleh keinginan-keinginan duniawi dan diperbudak oleh iri hati, benci, dendam, dan lain sebagainya. Semua orang memiliki pergumulan yang berbeda. Ingatlah, seluruh kesusahan dan penderitaan dunia sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Kita akan mampu menang atas pergumulan kita dengan tetap memelihara pengharapan dan iman kita di dalam Tuhan, sehingga apapun yang menjadi pergumulan dan persoalan, bahkan gelombang arus, tetap itu dikalahkan oleh iman dan pengharapan serta sukacita kita di dalam Yesus Kristus. Don't lose your faith, never lose hope. Tuhan memberkati kita. Shalom.